Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Dewi Kania. Nama saya Yahya Indralana. Kami dari kelompok 7 dan kami ingin menjelaskan tentang fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar non-linear. Ada 3 uraian materi. Yang pertama fungsi permintaan, yang kedua fungsi penawaran, dan yang ketiga keseimbangan pasar. Rumus titik ekstrim fungsi kuadrat atau rumus titik balik yaitu X sama dengan min B dibagi 2A. Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC dibagi 4A. Nah, yang pertama itu ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga, pendapatan masyarakat, tingkat kebutuhan, jumlah penduduk, dan juga selera. Contoh soal fungsi permintaan. Gambarkan di grafik fungsi permintaan. P sama dengan Q2 dikurang 11 Q plus 30. Jawab. Yang pertama itu kita memakai cara memotong sumbu P. Jika Q sama dengan 0, kita tulis memotong sumbu P jika Q sama dengan 0. Nah, kalau Q sama dengan 0 berarti Q-nya kita ganti dengan 0. P sama dengan 0 pangkat 2 min 11 dikali 0 plus 30. Nah, sini 11 kali 0 hasilnya 0, jadi tinggal 30. Jadi hasilnya langsung P sama dengan 30. Kita lanjut. Jadi koordinat pertamanya itu yaitu 0,30. Nah, yang kedua itu memakai cara memotong sumbu Q jika P sama dengan 0. Kebalikannya tadi ya. Sumbu Q jika P sama dengan 0. Nah, berarti P-nya ini kita ubah menjadi 0. 0 sama dengan Q pangkat 2 dikurang 11 Q plus 30. 0-nya kita pindah ke kanan. Q pangkat 2 min 11 Q plus 30 sama dengan 0. Nah, lanjut. Ini gimana sih caranya? Jadi ini memakai fungsi kuadrat. Berapa kali berapa yang dikalikan hasilnya 30 dan yang ditambah hasilnya min 11. Ditemukan min 6 dikali min 5, kita tutup kurung dulu, sama dengan berapa hasilnya? 30. Nah, min 6 ditambah min 5 hasilnya itu min 11. Jadi ditemukan, tinggal kita tulis di sini. Kita tulis Q min 6 tukung Q min 5 sama dengan 0. So, kita tulis, kita pisahkan Q min 6 sama dengan 0. Min 6-nya pindah ke kanan jadi Q sama dengan 6. Nah, sama seperti ini juga. Q min 5 sama dengan 0. Min 5 pindah ke sini jadi Q sama dengan 5. Paham? Lanjut. Jadi koordinatnya 6,0 dan 5,0. Nah, sekarang kita cari titik puncaknya atau titik baliknya pakai rumus yang sudah dijelaskan tadi oleh Dewi Kania. Jadi kita langsung masukkan angkanya saja. Q sama dengan min kali min 11 tolong per 2. Min ketemu min, hasilnya plus. Jadi 11 per 2 langsung jadi hasilnya 5,5. Jadi Q-nya 5,5. Kita cari sekarang P-nya. Langsung saja masukkan angkanya pakai rumus yang tadi. Min 11 pangkat 2 min 4 dikali 1 kali 30 dibagi 4 kali 1. Nah,
30 kali 1 kali 4 hasilnya 120. 11 pangkat 2 hasilnya 121. 121 kalau 120 1. Min 1 per 4 kita jadikan desimal, itu dapat min 0,25. Jadi koordinatnya 5,5 dan min 0,25. Oke, kita tinggal gambar grafiknya. Mari penggaris. Kita gambar seperti ini. Maaf ya kalau agak miring. Kita secukupnya aja. Gak usah bikin seperti tanda tambah. Nah, yang pertama itu tadi sumbu P, koordinatnya itu 30. Kita taruh di sini 30, di sini 0. Tambahin. Nah, Q-nya 6, 0 dan 5,0. Kita taruh di sini aja 5, di sininya 6, dan titik baliknya tadi 5,5 dan min 0,25. 5,5 kita taruh di sini, 5,5, 0,25, min 0,25 kita taruh di sini, min 0,25. Nah, berarti ketemunya di sini. Ini namanya titik balik. Kita gambar ininya. Kurang lebih seperti itu grafik fungsi permintaan. Jadi grafiknya itu yang P sama dengan Q2 min 11 Q plus 30. Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Faktor yang mempengaruhi penawaran ada harga, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga teknologi, dan yang keempat adalah harapan akan harga masa yang akan datang. Nah, ini ada salah satu contoh dari fungsi penawaran. Jadi, gambarkan grafik fungsi penawaran. Q sama dengan P2 plus P min 2. Jadi, seperti soalan tadi pada grafik fungsi permintaan, jadi titik potong pada sumbu Q jika P sama dengan 0. Titik potong sumbu Q jika P sama dengan 0. Nah, jadi P nya kita tinggal ubah saja menjadi 0. Q sama dengan 0 pangkat 2 plus 0 min 2. 0, 0 sisa min 2, jadi langsung saja kita dapatkan Q sama dengan min 2. Di koordinatnya min 2,0. Oke, lanjut yang kedua, titik pot yang pertama, yang kedua titik potong P jika Q sama dengan 0. Nah, sekarang kita ubah Q nya langsung saja ya, kita ubah 0 sama dengan P2 plus P min 2, sama seperti fungsi permintaan tadi. 0 kita pindah ke sini jadi P2 plus P min 2 sama dengan 0. Nah, ini memakai fungsi kuadrat lagi. Di sini ada P dan min 2. Sama seperti tadi, dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 2 dan dua bilangan yang ditambah hasilnya 1 atau P itu 1 ya. Nah, kita dapatkan 2 dikali min 1 sama dengan min 2. 2 ditambah min 1 sama dengan 1. Nah, karena sudah kita dapatkan, langsung saja
kita taruh di sini P. Karena angka 2 di sini positif, jadi plus 2 tutup kurung P kuadrat, jadi P nya 2. Di sini satunya negatif, jadi min 1 sama dengan 0. Tadi P plus 2 sama dengan 0, 2 nya pindah ke kanan, jadi P sama dengan min 2. Karena plus pindah ke sini jadi min. Selanjutnya itu yang ini P min 1 sama dengan 0. Min pindah ke sini jadi plus, P sama dengan 1. Jadi koordinatnya 0, min 2 dan 0,1. Nah, lanjut. Yang terakhir itu titik baliknya atau titik puncaknya. Jadi titik puncak rumusnya sama seperti yang sudah dijelaskan Dewi tadi, dan sama seperti fungsi permintaan tadi. Q sama dengan, kita langsung masukkan angkanya saja ya, Q min 1 per 2 kali 1 min 1 per 2 sama dengan, kita ubah menjadi desimal, min 0,5. Yang P sama rumusnya juga min 1 kuadrat min 4 kali 1 dalam kurung min 2. Ini dapat dari mana sih? Ini tuh, ini, yang ini konstanta B, dan yang ini konstanta C min 2. Seperti itu. Per 4 kali 1 sama dengan min 4 kali 1 kali min 2, hasilnya 4 min 2 min 8. Ini tetap 1 per 2 dulu, sini dalam kurung min 8. Ini min per 4, min ketemu min hasilnya plus 1 pangkat 2 tambah 8 per 4. 1 kali 1 1 tambah 8 hasilnya 9, jadi min 9 per 4. Min 9 per 4 itu sama aja min 2, 1 per 4. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9. Kita ubah menjadi desimal, jadi dapat min 2,25. Jadi koordinatnya di mana ya? Di sini saja. Koordinat min 0,5 titik koma min 2,25. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Oke, kita gambar grafiknya sesuai contoh. Jadi di sini cakep. Di sini 0, di sini positif 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya. Sepanjang-panjang. Di sini min 0,5, min 1, min 1,5, min 2 dan seterusnya. Nah, di sini min juga, sini positif, min 0,5, min 1, min 1,5, min 2, min 2,5. Nah, ini kepanjangan, sorry. Nah, langsung saja. Yang pertama min 2,0, min 2,0 di sini. Selanjutnya mana? Nih, min 0, min 2 dan 0,1. 0, min 2, 0,1. Titik puncaknya min 0,5, min 2,25.
min 0,5, min 2,25 di sini. Tengah-tengah, min 2,25. Di sini berarti. Nah, kita dekatkan dulu. Seperti ini. Kita garisin. Nah, kurang lebih seperti itu gambar grafiknya. Q sama dengan P2 plus P min 2. Selesai. 3. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana harga suatu produk atau layanan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan yang seimbang. Pada titik keseimbangan, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan yaitu Q sama dengan min 2P ditambah 8 dan fungsi penawaran yaitu Q sama dengan P kuadrat ditambah P min 2. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar dan gambar grafiknya. Penyelesaiannya yaitu dengan melakukan keseimbangan. D sama dengan S. D itu demand atau permintaan dan S itu supply atau penawaran. Jadi permintaannya yaitu diketahui min 2P ditambah 8 sama dengan supply-nya atau penawarannya diketahui dengan P kuadrat ditambah P min 2. 0 sama dengan P kuadrat ditambah P ditambah 2P karena di sebelah kiri dia minus, pindah ke sebelah kanan jadi plus, min 2, min 8. Karena plus 8 pindah ke sisi kanan jadi min 8. 0 sama dengan P kuadrat ditambah 3P min 10. 0 sama dengan kita menemukan pemfaktoran yaitu P ditambah 5 dan P min 2. Jadi P1 diketahui yaitu min 5 karena di sini plus 5 pindah jadi minus 5. P2 sama dengan 2 karena di sini negatif pindah ke sini jadi positif. Karena P1 tidak memenuhi syarat, dia angkanya negatif, jadi kita harus mencari P1-nya lagi. Dengan cara bisa melihat dari salah satu ini, bisa mengambil dari salah satu ini. Jadi saya pakai yang min 2P ditambah 8 yang fungsi permintaan. Q sama dengan min 2P ditambah 8. Q sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 8 sama dengan 4. Jadi keseimbangan pasar pada titik equilibrium yaitu 4 dan 2. Selanjutnya kita mencari grafiknya, yaitu yang pertama kita cari grafik yang fungsi permintaan dulu. Q sama dengan min 2P ditambah 8. Menentukan P jika Q sama dengan 0. Q sama dengan min 2P ditambah 8. 0 sama dengan min 2P ditambah 8. Sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi diketahui P-nya sama dengan 4. Jadi titik P jika Q sama dengan 0 yaitu Q-nya 0 dan P-nya diketahui 4. Selanjutnya menentukan Q jika P sama dengan 0. Q sama dengan min 2P ditambah 8. Q sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 8. Jadi ditemukan Q sama dengan 8 yaitu titiknya Q-nya 8 dan P-nya 0. Selanjutnya menentukan fungsi yang penawaran yaitu Q sama dengan P kuadrat ditambah P min 2. Titik yang memotong sumbu Q jika P sama dengan 0 yaitu Q sama dengan 0 kuadrat karena di sini P-nya diketahui 0 ditambah P-nya berubah juga jadi 0 min 2 sama dengan jadi hasilnya min 2. Jadi titik yang memotong sumbu Q
Jika P sama dengan 0, yaitu Q-nya min 2 dan P-nya 0. Selanjutnya titik yang memotong sumbu P jika Q sama dengan 0. P kuadrat ditambah P min 2 sama dengan 0. Yaitu kita dapat pemfaktoran P ditambah 2 dan P min 1 sama dengan 0. Jadi P1-nya sama dengan minus 2 karena pindah. P2 sama dengan 1 karena pindah juga, jadi positif. Jadi ditemukan titik yang memotong sumbu P jika Q sama dengan 0, yaitu 0, 0 dan min 2, dan 0 dan 1. Menentukan titik balik yaitu Q sama dengan min 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 2 per 4 dikali 1, yaitu hasilnya min 2 1 per 4. P sama dengan min 1 per 2 kali 1 sama dengan hasilnya yaitu min 1 per 2. Jadi ditemukan titik baliknya yaitu min 2 1 per 4 dan min 1 per 2. Jadi bisa digambarkan grafiknya seperti ini, yaitu ketemu equilibriumnya sama 4 dan 2. Sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan akan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.